Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Nafi Ananda Utama. Mari kita lanjutkan perkuliahan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang perbedaan antara internet dan www. Kemudian bagaimana untuk mengakses web dan berbagai layanan yang disediakan oleh web. Nah, saya harap perkuliahan ini dapat meningkatkan pemahaman saudara tentang internet dan www. Baik, saudara-saudara, masih banyak orang yang beranggapan bahwa internet sama dengan www atau web. Web jangan disalahartikan dengan internet, karena web hanya salah satu dari layanan yang tersedia di dalam internet. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, internet pada dasarnya adalah jaringan yang sangat besar yang menghubungkan jutaan komputer yang ada di seluruh dunia. Sedangkan web hanya merupakan salah satu jenis layanan internet yang paling menarik, berkembang sangat cepat dan paling banyak digunakan. Web pada dasarnya adalah lautan luas informasi multimedia, baik berupa suara, foto, teks, dan video yang tersimpan pada sistem interkoneksi dari situs dan server di seluruh dunia yang dapat diakses menggunakan browser. Nah, saudara-saudara, web memberikan pengguna akses ke sejumlah besar dokumen yang terhubung satu sama lain melalui satu tautan atau hyperlink. Untuk mengakses berbagai dokumen tersebut diperlukan sebuah protokol atau aturan yang disebut sebagai HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antara web server dan browser dengan cara mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Nah, HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Secara singkat, cara kerja protokol pada HTTP dalam mentransmisikan data dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, komputer pengguna atau klien melalui HTTP akan membuat sambungan dan mengirimkan permintaan dokumen kepada web server. Kemudian selanjutnya HTTP server akan memproses permintaan tersebut dan HTTP pengguna menunggu responnya. Dan akhirnya web server akan merespon permintaan melalui kode status data dan menutup sambungan saat proses permintaan selesai. Jadi misalnya ketika kita memasukkan nama domain atau URL di dalam browser, sebenarnya hal ini merupakan sebuah perintah ke dalam web server untuk memberikan data halaman website sesuai dengan alamat yang diakses. Hasil dari perintah ini adalah tampilan website yang kita inginkan yang muncul melalui web browser. Oke. Sekali lagi tentang browser. World Wide Web dapat diakses melalui komputer pengguna dengan menginstal aplikasi perangkat lunak yang dikenal sebagai browser. Tujuan utama dari web browser ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam melihat dan menjelajahi halaman web. Nah, elemen umum yang ada di dalam aplikasi browser web termasuk fitur-fitur seperti tombol navigasi untuk menuju ke halaman web yang pernah diakses, history list yaitu daftar halaman web yang pernah dikunjungi, kemudian kemampuan bookmarking untuk menyimpan alamat URL favorit beberapa halaman web sehingga mudah untuk mengunjungi. Dan address bar yang digunakan untuk menampilkan alamat web. Saudara-saudara, kunci untuk mengoperasikan World Wide Web adalah Uniform Resource Locator atau URL. URL adalah teks
yang memberikan informasi tentang setiap hyperlink dalam halaman web. URL adalah alamat web yang tersusun dari beberapa bagian untuk membantu mengidentifikasi dokumen web yang terkait. Bagian pertama URL menunjukkan seperangkat aturan atau protokol yang digunakan untuk mengambil dokumen tersebut. Misalnya adalah HTTP. Nah, protokol ini umumnya diikuti oleh titik 2, kemudian 2 garis miring, kemudian www yang menunjukkan World Wide Web, dan kemudian nama domain. Nah, nama domain juga disebut sebagai nama host. Kadang-kadang garis miring dan teks tambahan juga mengikuti nama domain, gitu ya. Nah, informasi setelah garis miring ini menunjukkan file atau subdirectory di dalam situs web, seperti yang saudara lihat pada slide ini. Baik, dengan banyaknya informasi yang ada di internet menyebabkan kita ingin segera menjelajahi, menyimpan, dan mengambil informasi tersebut dari segenap penjuru dunia. Nah, untuk memuaskan keinginan tersebut, banyak layanan yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi. Beberapa layanan yang bisa digunakan adalah World Wide Web yang merupakan layanan yang paling sering kita gunakan, seperti mengakses pembelajaran daring, mendengarkan musik, dan menonton film. Kemudian ada email, ada chatting, ada mailing list, ada file transfer protokol atau FTP, ada telnet, dan kemudian juga ada voice over IP atau VoIP, dan juga layanan yang lain. Nah, World Wide Web saat ini disebut juga sebagai Web 2.0 atau Web 2.0. Itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web, seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan Voxonomy yang menekankan pada kolaborasi daring dari berbagai pengguna. Oke, demikianlah saudara-saudara penjelasan singkat saya tentang perbedaan antara internet dan www. Beberapa hal yang perlu saudara ingat adalah bahwa satu, internet tidak sama dengan www. Kemudian untuk mengakses informasi yang ada di dalam web diperlukan protokol, yaitu HTTP. Yang kemudian layanan internet telah berkembang dan terus akan berkembang. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.